Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Usai tampil meledak-ledak kontra Sheriff Tiraspol kemarin, Alejandro Garnacho mendapatkan pujian dari sang pelatih Erik ten Hag. Dilansir Sky Sport, meski tak berkontribusi gol, penampilan Garnacho dinilai mengesankan. Pemahaman taktiknya sangat baik. Garnacho melakukan apa yang diperintahkan oleh ten Hag. Kabarnya, setelah melihat performa itu, ten Hag ingin memberikan menit bermain yang lebih pada Garnacho. Real Madrid jadi satu-satunya klub Spanyol yang mampu menembus fase gugur Liga Champions musim ini. Hal itu pun jadi sorotan. Mantan punggawa El Real, Xabi Alonso, memberikan komentar tentang loyonya wakil Spanyol di UCL musim ini. Dilansir Football Espana, pelatih Bayer Leverkusen itu menganggap hal seperti ini wajar dalam sepak bola. Menilai kekuatan klub Spanyol dari satu musim saja itu tidak adil. Alonso juga menekankan, publik tak bisa menampik bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Spanyol telah mendominasi Eropa. Mencuat kabar mengejutkan dari Serie A. Di tengah performa Udinese yang apik, sang pemilik klub keluarga Pozzo justru ingin menjual klubnya. Dilansir Football Italia, Pozzo siap menjual Udinese dan sebagian kecil dari saham Watford. Pemilik Udinese sedang dalam negosiasi lanjutan untuk menjual klub ke investor asal Amerika Serikat. Kabarnya, Udinese akan dijual seharga 175 juta pounds atau 3,1 triliun rupiah. Dalam negosiasi tersebut, sang pemilik juga akan melepas 10% saham dari Watford. Valencia dikabarkan tengah berusaha untuk mempermanenkan mantan gelandang Barcelona yang kini jadi milik RB Leipzig, Ilaik Moriba pada Januari nanti. Dilansir Football Espana, Valencia meminjam Moriba dari RB Leipzig pada Januari tahun lalu. Dan kini pelatih Valencia, Gennaro Gattuso, ingin mempermanenkan sang pemain. Gattuso ingin Moriba ada di skuadnya untuk menjaga kedalaman lini tengah Valencia. Lazio tegas menyatakan Sergej Milinkovic-Savic tak akan dijual dalam waktu dekat. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Presiden klub Claudio Lotito. Dilansir Football Italia, Lotito bersikeras tak ingin kehilangan gelandang tengah kesayangannya itu. Di tengah ketertarikan PSG dan Manchester United, Lotito justru akan menawarkan kontrak baru untuk memagari sang pemain. Lotito bahkan mengatakan bahwa harga Milinkovic-Savic akan terus naik tiap bulannya. Baru-baru ini striker Liverpool Darwin Núñez membeberkan fakta bahwa setelah menerima kartu merah di laga kontra Crystal Palace, ia mendapatkan pesan dari rekan senegaranya Luis Suarez. Dilansir ESPN, dalam pesannya itu, Suarez mengatakan kepada Núñez kalau ia harus kuat dan pandai jaga emosi apabila ingin sukses di Premier League karena hal-hal serupa akan terjadi kapan saja. Pesan ini direspon positif oleh Núñez. Ia merasa terhormat karena seniornya itu mau memberinya nasihat di sela-sela kesibukannya. Pemain depan LA Galaxy, Javier Chicharito Hernandez, akhirnya buka suara soal tidak dipanggilnya ke dalam skuad Meksiko dalam ajang uji coba terakhir beberapa pekan lalu. Dilansir ESPN, Chicharito menolak anggapan bahwa waktunya sudah berakhir dengan tim nasional Meksiko. Meski tidak mendapatkan panggilan dari L3 sejak 2019, mantan punggawa Manchester United itu merasa masih layak untuk memimpin lini depan Meksiko. Namun, semua keputusan ada di tangan Tata Martino selaku pelatih. Manajer Liverpool Jurgen Klopp akhirnya dijatuhi denda oleh Federasi Sepak Bola Inggris setelah mendapat kartu merah langsung dalam laga kontra Manchester City beberapa hari lalu. Dilansir BBC, Klopp telah didenda 30.000 pounds atau setara dengan 538 juta rupiah. Menurut laporan, pelatih asal Jerman itu telah meminta maaf kepada fans dan seluruh publik Inggris atas sikapnya yang berlebihan. Penyerang Newcastle, Miguel Almiron, sempat dianggap gagal oleh The Magpies karena tak mampu memenuhi kualitasnya yang seharga 25 juta pounds atau 448 miliar rupiah. Namun, performa Almiron kian meningkat sehingga Newcastle ingin memberikan penghargaan padanya. Seperti yang diwartakan The Sun, Almiron sudah mengoleksi 6 gol dalam 12 penampilan Premier League musim ini. Itu menyamai jumlah golnya dalam 2 musim terakhir jika digabungkan. Oleh karena itu, Newcastle akan menawari sang pemain kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan gaji yang fantastis.
Performa Harry Maguire tak kunjung membaik bersama Manchester United. Ten Hag pun kerap menaruhnya di bangku cadangan. Hal itu pun memancing komentar legenda MU Patrice Evra. Dilansir Sky Sport, Evra yang juga berposisi sebagai bek memberi motivasi pada Maguire. Evra mengatakan kepada Maguire untuk tidak menyerah dengan keadaan. Ia harus memperjuangkan masa depannya di Manchester United. Evra yakin Maguire masih memiliki potensi untuk kembali ke performa terbaiknya suatu saat nanti. Setelah beredar isu bahwa posisi David De Gea di bawah Mister Manchester United terancam, kini kiper berusia 31 tahun itu tak masuk dalam skuad timnas Spanyol yang dipanggil oleh Luis Enrique. Dilansir United Focus, kesempatan De Gea untuk tampil di Piala Dunia 2022 tampaknya sudah tertutup. Nama De Gea tak tercantum di daftar 55 pemain sementara yang disebutkan oleh Enrique. Pelatih Spanyol itu lebih menggemari kiper yang lebih muda seperti Unai Simon dan juga David Raya. Setelah performanya kian meningkat bersama PSV Eindhoven, mantan pemain Barcelona, Xavi Simons, menyinggung soal metode berlatih dari mantan klubnya itu. Dilansir AS, Simon menyebut kalau di Barca, latihan selalu menggunakan bola. Mereka jarang berlatih di gym, sedangkan ketika di PSG, ia merasakan perbedaan. Peningkatan massa otot di gym sangat penting untuk menunjang performanya, dan kini ia menikmati hasilnya di PSV. Barcelona sekali lagi harus terlempar ke Europa League. Ini jadi musim kedua Barca berlaga di Europa League bersama Xavi Hernandez. Performa Barca yang angin-anginan ini memancing komentar sang mantan pemain Thierry Henry. Dilansir Football Espana, Henry merasa tidak ada waktu lagi untuk Xavi. Ia sudah menghabiskan banyak uang dan sudah diberikan waktu adaptasi yang cukup. Tapi hasilnya tetap saja. Henry bahkan menyebut alasan kenapa Xavi masih bertahan di Barca karena terhalang gengsi saja. Bertahun-tahun kasus dugaan korupsi di dalam transfer Neymar dari Santos ke Barcelona pada 2013 lalu gantung, kini kasus tersebut mulai terlihat titik terangnya. Dilansir Bleacher Report, Neymar telah dibebaskan dari segala dugaan dalam penyelidikan tuduhan penipuan dan korupsi di Spanyol terkait dengan transfer dirinya dari Santos ke Barca pada tahun 2013. Jaksa sudah membatalkan semua tuntutan terhadap bintang PSG tersebut karena Neymar tak terbukti bersalah. Bos Manchester City, Pep Guardiola, akhirnya mengakui kehebatan rival sekota Manchester United. Ia mengakui bahwa United era Ten Hag adalah tim yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Dilansir BBC, Guardiola mengatakan, setelah dilatih Ten Hag, Manchester United dalam perjalanan kembali untuk menjadi tim yang kompetitif di puncak klasemen. Pep merasa United telah kembali ke jalan yang benar dan tim lain patut mewaspadainya. Pernyataan mengejutkan keluar dari mantan pelatih Barcelona, Quique Setién. Dilansir Marca, usai debut di tim barunya, Villarreal, Setién mengaku bahwa Barca masih berhutang uang kepadanya. Setién tak menyebutkan berapa nominalnya, tapi pelatih Villarreal itu tampak menyayangkan perlakuan Barca terhadapnya dulu. Antonio Conte telah melapor ke bos Tottenham, Daniel Levy, soal keputusan VAR yang kontroversial di laga kontra Sporting Lisbon dalam ajang Liga Champions kemarin. Dilansir Footballanda, Conte yang geram dengan keputusan VAR mengadu kepada sang bos. Conte merasa keputusan VAR kala itu sangat buruk sehingga merugikan timnya yang tengah mencari kemenangan. Melalui diskusi dengan sang pemilik klub, Conte meminta ada tindak lanjut dari pihak klub dalam menanggapi hal ini. Barcelona langsung menjadi trending topik setelah gagal menembus babak 16 besar Liga Champions. Maka dari itu, kini mereka berusaha bangkit dari kegagalan tersebut. Dilansir Eurosport, Barca sebetulnya tidak sendirian. Atletico Madrid juga demikian. Mereka gagal di fase grup Liga Champions musim ini. Kabarnya, kedua klub tengah melakukan evaluasi demi bisa bangkit dari kegagalan guna mengembalikan kejayaan sepak bola Spanyol di kancah Eropa. Inter Milan dikabarkan telah membayar 7,8 juta euro atau setara dengan 120 miliar rupiah kepada Chelsea untuk melunasi biaya peminjaman Romelu Lukaku. Namun, kini Nerazzurri tengah mempertimbangkan untuk menambah masa pinjaman 1 tahun lagi. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea dan Inter dikabarkan sudah membahas tentang potensi perpanjangan masa pinjaman Lukaku untuk musim depan. Belum ada kesepakatan, tapi Inter tampak serius dengan keputusannya.
Tottenham Hotspur tampaknya harus menunggu sampai gelaran Piala Dunia 2022 usai untuk mendiskusikan kontrak baru dengan Harry Kane. Dilansir Sky Sport, Harry Kane tampak tak mau terburu-buru untuk mendiskusikan kontrak baru bersama Spurs. Ia memilih untuk fokus dengan Piala Dunia dan timnas Inggris. Rekor kemenangan tandang West Ham ketika menghadapi tim-tim papan atas Inggris sangat buruk. Dari 19 pertandingan tandang, West Ham hanya mengumpulkan 2 poin saja. Namun Moyes ingin memutus tren buruk itu ketika bertandang ke Old Trafford akhir pekan ini. Dilansir Sky Sport, Moyes merasa jika bisa menang melawan MU, itu akan bagus bagi tim. Mereka akan menerima suntikan motivasi apabila mampu mencuri poin di Theatre of Dreams. Keadaan Pablo Mari kian membaik. Setelah menjalani operasi kecil di punggungnya, ia memberikan statement tentang tragedi yang menimpanya itu. Dilansir Sky Sport, Pablo merasa beruntung karena ia hanya mengalami luka ringan karena ia melihat korban lain tewas di hadapannya. Ia merasa beruntung karena bukan dia yang tewas bersimbah darah di lokasi kejadian. Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa kondisi Erling Haaland sudah lebih baik pasca cedera yang ia alami di laga kontra Dortmund beberapa hari lalu. Namun, ia masih diragukan untuk tampil di laga versus Leicester akhir pekan ini. Berbicara kepada Sky Sport, apabila Haaland tak memungkinkan untuk tampil, Pep akan menurunkan striker mungil Julian Alvarez. Biasanya jika Erling tidak siap, Julian adalah pilihan pertama, itu pasti. Pep Guardiola juga memberikan update tentang Calvin Phillips dan Kyle Walker yang tengah cedera. Pep mengatakan kalau mereka sudah menunjukkan kemajuan. Dilansir Sky Sport, meski belum bermain, Phillips telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ia mulai berlatih, namun tetap menghindari kontak fisik dengan pemain lain. Sedangkan Walker sudah mulai berlatih ringan. Bos Sidi itu bahkan mengkonfirmasi kalau keduanya mungkin bisa tampil mewakili Inggris di Piala Dunia nanti. Paul Pogba dikabarkan masih belum kembali ke skuad Juventus. Sedangkan waktu untuk meyakinkan pelatih Prancis Didier Deschamps untuk membawanya ke Piala Dunia kian menipis. Dilansir Football Italia, Pogba memang mulai melakukan latihan ringan bersama tim, namun ia belum mencapai level kebugaran yang cukup untuk berkompetisi di Serie A. Kabarnya Pogba hanya memiliki waktu 12 hari untuk meningkatkan kondisi fisiknya agar bisa membela Le Blues di Qatar nanti. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!